dia berkiran. Nah, langsung saya ikut ini. Saya hampir seharian di sini muter. Nah, ini foto juga menjadi foto terbaik 2021 untuk kantor berita Amerika. Saya sering muter untuk kantor berita Amerika. Satu-satunya foto yang dari Indonesia ini dari Mamuju. Sepintas foto-foto ini ketika tanpa caption pun tidak ada artinya. Nah, ini saya dapat momennya histeris, suasananya hujan. Waktu ini saya motret basah, kamera saya amankan. Kita utamakan kamera dapat gambar ini, dan gambar inilah juga yang jadi penggugah masyarakat dunia untuk mengirim bantuan-bantuan ke Mamuju saat itu, begitu waktu kejadian di Palu. Nah, kita memotret pentingnya foto-foto yang mempunyai cerita, foto kuat dan pun tidak terlalu kuat, tapi ketika dibarengi caption orang tahu foto-foto apa ini. Nah, yang paling penting di foto itu ya caption. Next. Ini yang saya bilang tadi, Pasolai, kalau orang Mandar pasti tahu. Mungkin sehari-hari kita lihat biasa-biasa saja orang-orang Mandar atau orang Sumba ini ngapain. Tapi sosok-sosok perempuan Mandar yang kuat. Nah, judul di National Geographic itu perempuan tangguh dari Sungai Mandar. Nah, saya memotret ini dari 2017 sampai saat ini. Saya mengikuti mereka. Nah, dokumenter yang saya lakukan, foto story itu pendekatannya lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan waktu ini saya masih di Makassar, bolak-balik ke Tinambung. Kadang saya datang itu 2-3 hari tidak motret, hanya ngobrol sama si ibu ini. Jadi supaya saya diterima, datang ke rumahnya, ke dapurnya. Setelah itu kedekatan media-media di Makassar itu kayak kan wartawannya hampir ada semua. Jadi disediakan kamar saja. Jadi kita memotret aktivitas jemaah haji. Nah, yang unik setiap pemberangkatan jemaah haji itu di antara provinsi yang ada di Indonesia, Sulawesi yang paling ramai, Sulawesi Selatan, orang dari itu sangat ramai. Ini aktivitas kalau dilihat fotonya biasa-biasa saja, tapi di bayangan itu saya masukkan unsur keluarga korban sampai keluarga jemaah haji lagi melambaikan tangan. Kita harus jeli melihat momen ini. Kan jemaah haji dibatasi dengan keluarga di Pagari. Nah, ini momen-momen yang sangat humanis. Next, lihat momen-momen seperti ini itu juga bisa diciptakan teman-teman di rumah ketika ada kegiatan-kegiatan yang di kantornya. Ya, lanjut. Ini fotonya nyeleneh. Tapi kan kantor ini di DPR Makassar. Waktu itu saya tugas jadi wartawan motret kegiatan-kegiatan politik termasuk di DPR. Di luar ditulis dipasang ada rapat, tetapi di dalam anggota DPR itu lagi main catur, main apa. Jadi ketika saya memotret tidak pilih itu biasa-biasa saja, tapi ada unsur yang nyeleneh. Nah, ini foto-foto konferensi pers ketika yang pertama postur saya juga sudah pendek, mungkin saya akan tidak lihat kalau wartawan yang tinggi di depan. Jadi saya memilih angle yang lain. Nah, waktu ini tersangka susah difoto, saya bilang, saya dapat komen, saya dari bawah dan orang lain yang di atas kan dia tidak dapat ekspresi wajahnya, saya dapat dia dari bawah karena pasti pelaku tersangka dia nunduk. Saya memilih dapat wajahnya. Kalau seperti ini, ketika Pak Kadis ataupun apa yang kita dapat ekspresi yang lucu ataupun yang bagus, ini akan beda foto-fotonya. Ya, next. Ini yang saya bilang tadi ketika memotret misalnya ekspresi. Jadi teman-teman di rumah jangan sungkan-sungkan, misalnya kita dapat akses untuk mendokumentasi kegiatan-kegiatan pimpinan, ekspresinya. Coba next. Ini kegiatan, dan jangan takut untuk mendekat. Ketika kita tidak mendekat, mungkin susah dapat foto-foto interaksi seperti ini. Coba next. Ini, jadi saya tidak di satu sisi saja, dari sebelahnya orang tamunya, dari Pak Sahrulnya saya dapat. Next.
ada gestur tubuh. Jadi kalau coba kita motret Bu, ini tanpa naik tangannya itu biasa-biasa saja. Ini foto yang menandakan di mana dia ada kegiatan lain. Di sampingnya ada kamisnya, ada tamu juga. Nah, jadi tidak foto yang tadi saja. Ketika dikirim ke media kegiatannya pimpinannya, kita ada pilihan editor di misalnya di Radar, di Sulex ataupun di Tribun itu menilai oh ada foto yang lain. Tidak dapat pakai kursi. Tunggu momen-momen yang bagus. Orang di sana pakai flash, jadi tidak menonton fotonya saya. Lanjut. Ini kegiatan pertemuan Gubernur se-Sulawesi waktu itu di Toraja. Masih ada Pak Nansali yang di sana. Ya, lanjut. Lagi-lagi foto humanis. Lanjut. Ini yang saya bilang, biar ini kan kita biasa mengirim ke media ataupun di websitenya kita yang foto-foto seperti ini bisa jadi foto pembuka ketika ada berita. Ada gestur yang disampaikan oleh orang yang kita foto. Lanjut. Ini kegiatan juga. Jadi kita ambil banyak tempat yang saya bilang tadi. Teman-teman di rumah situ lebih mempunyai akses yang banyak. Next. Lihat ekspresinya. Saya tidak fokus lagi ke Pak Sahrul, fokus ke kamis yang ada di sampingnya. Lanjut. Ini. Jangan hanya memotret dari depan saja. Coba kita, yang saya bilang humas itu banyak aksesnya. Sekali-kali bisa naik kayak di panggung motret. Jadi kita dapat audiens, dapat peserta, dapat juga pimpinan kita. Pimpinan juga akan senang ketika melihat fotonya yang bagus dipublish di media. Kalau fotonya hanya berdiri, ngobrol sama orang, tidak ada gerakan, itu data. Lanjut. Gesturnya juga ada, di belakangnya dapat nama kegiatan. Lanjut. Ini juga dia lagi jalan, tapi saya bisa nangkap momen. Nah, ini bisa juga dilakukan teman-teman. Lanjut. Yang tadi masih foto-foto humanis. Ketika ini hampir sering beredar di sosmed, kalau ada kejadian antara dua